Ada bisikan atau apa, Iya. pesan atau apa Tante? Ya ini paling sedih banget bagi saya ya, sedih banget. Karena kan saya harus lepasin dia. Aku bilang, Mir, Mama cuma bisa doa, kamu bahagia ya selamanya, walaupun apapun yang terjadi ya, kamu harus bahagia sama Arif, saya bilang gitu. Dia terus nangis juga gitu loh. Mirna tuh sosok yang seperti apa sih Tante? Tante bilang dia anaknya baik sekali, perhatian, suka memberi nasihat ke adik-adiknya gitu. Sama teman-temannya juga seperti itu? Iya, dia tuh nggak tahu ya, temennya suka banget sama dia, maksudnya segala macam masukan, segala macam curhat gitu loh, suka banget gitu loh sama Mirna curhatnya, karena Mirna tuh orangnya seneng nasihatin, apalagi soal-soal pribadi, suka nasihatin satu sama lain gitu loh. Apa yang paling Tante kangenin, yang paling dirindukan dari Mirna? Kalau dulu Tante bilang ya kalau menikah, Tante merasa kehilangan, mungkin kalau menikah masih bisa ketemu. Tapi ini Mirna pergi untuk selama-lamanya Tante. Gimana ya ngomongnya, ini anak memang benar-benar saya paling kangennya sama dia. Setiap bangun tidur pasti cium saya. Misalnya Mama ini hari kemana, kalau nggak kemana-mana yuk pergi sama kita gitu loh. Perhatian sama orang tua, bener-bener perhatian. Terus juga sama adiknya juga, apalagi yang di Australia, dia juga perhatian banget. Pokoknya semua dia sayang, apalagi ponakannya yang baru masih kecil ini. Setiap hari dia cium, dia gendong, udah kayak apaan. Karena dia kan memang punya impian juga dong, punya anak gitu loh. Tapi ya kejadian seperti ini gimana ya ngomongnya, semuanya hancur berantakan. Itu terasa, termasuk di Om juga? Iya, Om caranya beda. Kalau saya paling bisanya asal kangen ya pasti netesin air mata aja sih, nggak bisa apa-apa. Kalau sekarang kita sama-sama mengikuti proses, saya juga lihat Tante dan keluarga selalu ada di setiap persidangan. Jessica ini yang sekarang jadi tersangka, bahkan sekarang sudah mengikuti persidangan ya Tante. Tante tahu nggak sih Jessica ini seperti apa? Sosok teman Mirna yang seperti apa? Pernah kenal sebelumnya? Saya justru nggak kenal, gimana mau cerita tentang dia ya? Tante nggak kenal? Nggak kenal. Tapi ada beberapa banyak foto sepertinya Mirna kan sering Iya, hangout, iya, bergaul sama. justru saya baru buka-buka Sandy punya juga ada nih mah, ternyata Mirna kok deket sama dia gitu loh. Ya namanya anak sekolah di sana mungkin deket ya. Pas ketemunya ya di rumah itu, peluk saya, masuk kamar saya, itu aja. Jessica peluk Tante di kamar Tante? Iya, depan Itu pertama kamar. kalinya Jessica masuk ke rumah ini? Iya, saya yang baru tahu. Makanya saya nanya dong sama Mirna, Mir, ini teman kamu yang di Australia ini siapa? Nanti deh mah aku ceritain, dia bilang gitu. Nanti aku cerita deh mah, nanti ya. Sampai 3 hari saya nggak ketemu Mirna. Ya Dan kejadiannya kejadian ya itu. seperti ini. Sekarang Tante pernah ada komunikasi dengan keluarga Jessica? Sama sekali nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Atau pada saat sebelum waktu itu ditetapkan sebagai tersangka, saya juga pernah wawancara Jessica. Ada komunikasi karena Jessica dan Hani adalah 2 orang yang ada melihat detik-detik terakhir dari Mirna. Iya. Saya juga bingung, katanya mamanya kenal banget. Kenapa nggak datang ke rumah saya ya? Saya juga bingung. Tidak ada tuh. perwakilan dari keluarga pun. Kalau ada saya nggak usah bicara, begini dong ya. Maksud saya katanya deket, Mirna manja, maksudnya gitu loh. Manja ke keluarganya Iya, Jessica. saya bilang, kok dia pas kejadian atau apapun, mestinya cepet dong datang ke sini. Ada apa nih sebenarnya gitu loh. Bicaralah sebagai ibu sama ibu gitu loh. Iya. Seperti katanya kenal banget, akrab gitu loh. Sama sekali satu pun orang nggak ada yang datang ke rumah saya. Kita sebagai ibu bisa lah ngomong yang baik-baik gitu loh. Tante, ini persidangan masih berlanjut. Dalam artian siapa pelaku pembunuhan Mirna masih misteri ya Tante. Kita menghormati proses hukum. Tapi apa harapan Tante ke depan? Harapan saya ini kan nggak boleh terjadi ya. Terus saya percaya di Indonesia ini ya, ada keadilan maksudnya. Oke. Iya. Tante, kita harapkan ada keadilan dan kebenaran terungkap. Iya. Seadil-adilnya untuk keluarga Amin. Mirna dan Jessica. Terima kasih. Sosok Mirna yang ceria membuatnya mudah berkenalan dan akrab dengan siapa saja, termasuk dengan Jessica. Selama lebih dari 3 tahun di Australia, hubungan pertemanan keduanya tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan. Lalu bagaimana bisa pertemanan ini berakhir dengan tragis?
Sosok Mirna yang ceria membuatnya mudah berkenalan dan akrab dengan siapa saja, termasuk dengan Jessica. Selama lebih dari 3 tahun di Australia, hubungan pertemanan keduanya tidak pernah menunjukkan gelagat mencurigakan. Lalu bagaimana bisa pertemanan ini berakhir dengan tragis? I promise that from this day forward, I will give you all my love. I promise to create and support a family with you. Sama Mirna. Iya, ini momen bahagia Mira pas dia merit di Bali. Kayak kamu bisa menggambarkan nggak sih kalau kita lihat video ini ya, semua orang happy gitu. Kayak apa sih suasana pada situ, terutama Mirna? Dia cerita Semuanya apa? tuh benar-benar happy banget ya. Soalnya kan emang dia kan juga do it yourself bride, semua dia yang bikin sampai ke bunga-bunganya, sampai detail-detailnya, sampai wedding invitation semua dia yang bikin. Kamu adalah kembarannya Mirna gitu. Apa yang ada nggak sih yang paling kamu kangenin di suasana rumah ini nih? Yang paling aku kangenin itu sih ya karena aku recently baru punya anak kan, udah setahun sih, tapi tiap minggu Mirna selalu datang ke rumah bareng-bareng kita mau ngeliat anak aku, karena kan dia baru married, aku udah punya anak, jadi tiap minggu ke rumah omanya kesini, jadi main-main sama anak aku gitu loh, sejak Mirna meninggal. Dan sampai sekarang saya cuma kontak sama Hani. Kita selalu tiap hari ngomongin kenapa begini, kita masih bingung sampai sekarang gitu. Dari ceritanya Hani, apa yang kamu tangkap soal apa yang terjadi waktu di kafe itu? Iya, makanya si Hani itu cerita ke saya, pas momen-momen di kafe itu dia masih pas hari pertama dia bingung, dia kenapa, kita semua masih bingung. Itu hari pertama kita di Rumah Sakit Abdiwaluyo kan, kita kesana kan pas Mirna udah nggak ada, itu saya sama Mama masih di rumah, terus saya ditelepon Arif, katanya bilang Mirna pingsan. Terus kita pikir Mirna hamil karena kan Mirna baru nikah. Dan kan? dia bukan orang yang sakit-sakitan? Enggak, dia orangnya nggak sakit-sakitan. Karena kan selama ini memang aku sama Mirna kita sehat-sehat aja gitu. Tapi pas sampai sama Mirna udah kegeletak, nggak bisa apa-apa gitu. Mama nangis, aku teriak. Ini kenapa? Nggak ada yang bisa jawab gitu. Saya tanya dokter nggak tahu. Akhirnya kan makanya dokternya minta. Jadi cairan Mirna diambil, jadi supaya tahu kenapa gitu kan. Cairan lambung. Cairan lambung Mirna diambil. Akhirnya kita tunggu, kan hasilnya belum ada itu. Hasilnya katanya 3 hari. Saya tanya ke Hani, karena kan Hani saya lebih dekat sama Hani. Jadi saya nanya ke dia. Jessica ada di situ? Jessica nggak ada. Makanya saya bingung, Jessica nggak ada. Dia malah cuman SMS saya. Dia SMS saya juga karena kemarin pas di Abdiwaluyo dia minta nomor telepon saya. Dia bilang dia pengen tahu cairan lambung itu. Dia bilang dia pengen tahu, besok kabarin aku ya. Dia bilang besok terus saya telepon, dia bilang gitu. Terus SMS-nya masih ada juga sekarang, dia ngomong cairan lambungnya apa Sen? Dia cuma nanya gitu doang. Itu hari pertama pas di Darmais. Terus kan pas saya sama Hani di Darmais, dia cerita, ya Mirna minum kopi, udah ada kopi di situ, dia bilang, udah dipesenin nama Jess, dia bilang. Terus saya bilang, dipesenin, oke. Terus Mirna tiba-tiba langsung pas minum itu, dia langsung kejang-kejang, terus mulutnya berbusa, terus udah. Tapi si Jessica ini saya SMS, dia bilang, kok kamu nggak datang? Saya bilang, datang nggak? Saya ngomong. Terus dia bilang, saya nggak bisa Sen, saya lagi masih sakit, katanya asma, kan kemarin dirawat di rumah sakit, dia bilang di daerah Sunter sini. Tapi dia nggak bilang rumah sakit mana. Setelah itu dia respon lagi nggak? Atau dia tanya-tanya lagi nggak? Karena Dia kan soal cairan lambung itu kan belum terjawab kan? Belum terjawab. Nah, yang anehnya karena cairan lambungnya belum datang, tapi dia sempat kirimin saya link soal kopi Vietnam itu beracun. Jadi saya nggak jawabin, itu terakhir yang dia kirim tuh link kopi Vietnam beracun. Soalnya di SMS itu dia ada ngomong, sama saya sempat telepon sama dia. Dia ngomong katanya, kamu udah Sue Olivier belum? Dia bilang. Sue Olivier? Bokap lu udah Sue Olivier belum? Dia bilang gitu kan. Saya nggak kepikiran, Sue ngapain? Emang diracunin sama orang gitu kan. Terus akhirnya, pokoknya saya sama sekali nggak kepikiran itu racun deh. Menurut kamu Jessica pelakunya? Iya, karena yang saya bingung gini loh. Karena yang saya bingung kenapa kalau memang dari pertama dia nggak bersalah, kenapa dia kayak orang bersalah gitu? Kenapa dia harus cari lawyer? Kenapa dia harus parade ke TV hari pertama? Itu bulan-bulan pertama kan kita lagi berduka semua. Kenapa dia yang bisa show up di TV dan ngomong kayak seakan-akan kita menuduh dia? Kita nggak pernah nuduh dia, aku nggak pernah teror dia, aku nggak pernah. Tapi dia bilang memang keluarga Mirna nuduh dia. Makanya saya bingung di situ. Kok bisa ada buktinya nggak? Saya nggak pernah soalnya. Kalau Hani kan makanya di kejadian dia langsung datang ke rumah saya tiap hari, kita ngomongin ini terus karena teman kita mesti ngomongin dong, kata ini Mirna kenapa gitu loh, kita bingung apa karena kok racun, siapa yang meracunin Mirna gitu loh. Saya kepikiran di situ. Kamu ini kan teman, sahabat, saudara kembar semua, ya separuh jiwanya Mirna lah ya, seperti itu. Kamu kenal nggak sih sama Jessica gitu? Saya
nggak kenal Jessica deket Ini banget. satu teman permainan nggak? Ini teman kuliah di Belibu dulu di Sydney. Karena kita sama Jessica tuh beda jurusan. Jadi saya sama Mirna sama Hani sama kalau Jessica beda jurusan. Jadi saya tuh nggak sama sekali nggak sempat main sama dia di sana. Mungkin Mirna sama Hani sama Vera iya. Jadi saya Tapi kenal Mirna dia. sama Jessica dekat? Itu saya nggak tahu juga karena Mirna nggak pernah ngomongin detail soal Jessica. Kalau Hani dia ngomong. Sandy, karena kita juga ada di sini, di rumah kalian, boleh saya minta izin untuk lihat ke kamarnya Mirna, seperti apa? Iya boleh. Lagi Masih. ke rumah orang tua ya? So Mirna. Yang mana kamarnya Mirna? Kamar aku di sini. Oke. Sekarang jadi ini ya, ruang baju gitu. Iya di ruang baju. Jadi barang-barang dia yang nggak sempat dibawa ke sana dibalikin lagi ke sini. Harapan kamu ke depan? Saya cuma pengen bilang nggak ada kejahatan yang sempurna pokoknya di dunia ini. Suatu saat pasti bakal ketahuan juga pokoknya. Pasti bakal keungkap. Yang namanya bau bangke yang lama-lama disimpan pasti bakal ketahuan kok. Dan Itu kamu buat saya. yakin itu? Iya, saya Kebenaran yakin. akan terungkap. Sandy, terima kasih banyak. Kita Thank you. sama-sama menunggu Iya. kebenaran itu Iya. untuk terungkap. Wayan Mirna Salihin atau Mirna meninggal dunia hanya sekitar 1 bulan setelah menikah dengan Arif Sumarko. Mereka menikah setelah 10 tahun menjalin pertemanan. Arif banyak mengetahui bagaimana kualitas pertemanan Mirna dan Jessica, orang yang kini dituduh sebagai pembunuh istrinya. Oke, Rif. Ini ada mobil. Iya. Ya, mirip dengan mobil yang kamu gunakan pada Iya. saat mengantarkan istri kamu ke rumah sakit ya? Jadi mobil ini cukup representatif ya, model dan tipenya juga sama seperti mobil saya. Boleh kita lihat ya, Oh, iya, silakan. sambil kamu ceritain kronologisnya apa. Nah, waktu itu jam berapa tuh kamu terima telepon? Siapa yang nelfon? Jadi waktu itu sekitar jam 5.22 itu kalau dilihat dari rekod handphone saya, si Hani telepon saya, Rif, Hani yang telepon. Hani. Jadi Rif cepetan dong ke GI gitu, ke Olivier. Mirna kejang-kejang, mulutnya keluar busa, langsung jemput. Di perjalanan ada beberapa kali Hani nelfon saya lagi. Jadi yang kedua itu dia bilang, Rif, Mirna ada gejala epilepsi apa enggak? Kenapa? Jadi Berbusa atau kejang? iya, jadi waktu orang epilepsi itu gejalanya kayak kejang-kejang dan keluar busa. Saya bilang nggak ada, Mirna nggak punya penyakit epilepsi. Ya udah, saya langsung lari ke sana. Waktu lari ke sana ada kursi roda di situ, ada Mirna di kursi rodanya. Kondisi Hani, Mirna kayak apa waktu nah, kamu lihat pertama? Hani kan di pegangan kirinya. Terus ada dokter dan pendeta yang mendoakan. Waktu saya nampirin Mirna, saya ngeliat pupilnya udah membesar, matanya ngeliat ke atas. Nah terus mulutnya keluar busa terus, saya kaget, kok bisa separah ini. Saya langsung minta, ayo udah bawa ke rumah sakit aja, bawa ke rumah sakit. Lagi ngambil mobil, terus saya minta Mirna diangkat. Mirna itu Mirna ini posisinya ada di kursi bangku belakang. sini. Nah, jadi saya suruh Hani megangin karena saya berasa saya lebih percaya sama Hani. Nah, saat itu Jess duduk depan, ikut gua ke rumah sakit gitu kan waktu itu. Nah, saya duduk sini. Nah, waktu itu dokternya ada menyiapkan tabung oksigen. Nah, saya taruh tabung oksigennya di belakang, dokternya minta nomor telepon saya, udah selesai gitu, saya langsung nyetir. Kamu nyetir, oke. Saya nyetir. Jadi sebelah kamu Sebelah itu adalah saya Jessica. Ada Jessica. Heeh. Nah, waktu itu dia ada memegang 3 paper bag itu, ditaruh di Kanan, paha paha kanannya, dan tas tentengnya dia yang warna coklat itu ditaruh di kirinya. Nah, terus di perjalanan saya kan lagi nelfonin orang tua saya, Pak, dokter yang rumah sakit yang paling dekat itu di mana? Terus papa saya ada menyarankan MRCCC yang di Siloam, yang di Sudirman situ. Cuman pikir saya jam-jam segitu tuh macet sekali. Ya, akhirnya disarankan Abdi Waluyo. Nah, di perjalanan si Hani ada minta tisu karena saya ngelihat Mirna gitu, mulutnya keluar busa terus. Itu Saya busanya banyak. Banyak sekali. Jadi saya Dan masih kejang-kejang nggak pas pada saat di mobil? waktu di mobil udah tidak ada respon. Busanya masih keluar Tapi dari mulut. busanya masih keluar tapi dari sudah mulut. nggak kejang-kejang lagi. Benar. Matanya tadi kamu kan waktu kamu ketemu di klinik itu matanya pupilnya membesar. Itu Iya. gimana? Udah nutup atau masih terbuka? Matanya terbuka ngeliat ke atas kayak gitu, pupilnya membesar. Jadi kayak aduh serem deh kalau ngebayangin. Oke. Jadi kalau abis gitu kan saya lagi teleponan, si Hani minta tisu, saya kasih tisu. Nah, waktu itu Hani juga ada ngomong ke Jessica, Jess bisa tolong bantuin nggak googlein gitu loh simptom-simptomnya. Ini siapa tahu kita bisa kasih pertolongan pertama gitu, apa aja gitu, siapa tahu bisa membantu. Jessica cuman jawab, oh sorry HP gua nggak bisa nih, nggak ada datanya. Padahal
setelah itu, setelah kejadian pun Udah dia ada masih bisa, kuotanya. dia masih bisa WhatsAppan sama yang lain gitu loh. Kan ada terlihat di WhatsApp Billy Blue Days yang grup itu kan dia masih bisa WhatsApp. Nah terus sudah sampai rumah sakit, ada antrian mobil. Antrian mobil saya lihat, nah saya lihat di mata saya itu ada satpam di sebelah situ, di sebelah kiri. Nah saya bilang ke Jessica, Jess tolong panggilin satpamnya, bilangin bawain tandu. Nah waktu itu dia cuma turun, udah saya tunjuk padahal. Dia cuma turun, ngeliat kanan kiri, pura-pura nggak ngeliat ada satpam di situ. Saya Padahal kesel. itu jaraknya Iya, dekat. Padahal jaraknya Pasti Jessica lihat. Pasti lihat, karena dia duduk di sebelah sana dan satpamnya ada di kiri. Nah, saya kesel ngeliat itu, saya buka kaca, saya teriak ke satpamnya, Pak, UGD. Nah, baru satpamnya bergerak. Nah, di UGD pun diusahakan pertolongan pertama, nafas buatan, segala macam. Tapi dokternya sudah bilang, ini slow response. Tapi Slow masih hidup response. nggak waktu kamu sampai ke rumah sakit? Dokternya bilang udah tidak ada. Jadi waktu datang itu dokternya sudah menyatakan dead on arrival. Jadi mungkin meninggal pada saat perjalanan. iya seperti itu. Kamu menikah baru 1 bulan, Ref. Kemudian kasus ini terjadi gitu. Terus bagaimana kamu mendamaikan hati dan diri kamu sendiri? Saya sama Mirna ini kan Tuhan ya, jadi Tuhan itu yang membantu, Tuhan, teman dan keluarga itu yang berbondong-bondong saling membantu saya gitu loh, menguatkan saya selalu gitu kan. 2 bulan pertama aja kayak kelihatan kayak orang bodoh kok saya kan, kayak orang bego gitu kan, dilihatnya kenapa nih orang, kayak ya kan mikirin terus gitu loh, kenapa Mirna mesti diambil dari saya gitu loh. Kalau saya yakin kamu berharap ada Mirna di sini. Masih banyak harapan, cita-cita, rencana masa depan kalian yang belum bisa terwujud. Apa yang bisa kamu gambarkan soal itu? Kita udah kita udah planning buat honeymoon bulan April, udah beli tiketnya, udah bikin semuanya. Tapi ya tiba-tiba diambil gitu aja. Terus saya udah bikinin Mirna ruangan bayi kan, kita kan pindah ke apartemen. Kita memang berniat punya anak sebelum umur 30 ya. Jadi kita udah bikinin ruangan buat babynya, terus udah planning kapan mau punya babynya. Jadi setelah honeymoon udah mulai mau punya gitu kan. Ya cuman ya sepertinya usaha itu sia-sia gitu, kayak seenaknya aja gitu diambil dari saya kan Mirnanya. Kamu ikhlas? Sebenarnya belum ikhlas. Belum Sampai ikhlas. apa? Sampai keadilan, dapat keadilan untuk Mirna. Arif, terima kasih banyak. Kita Terima akan kasih. tunggu bagaimana keputusan yang seadil-adilnya. Amin.